Kalian pernah dengar gak sih kayak waktu pada saat lagi awal-awal Steam Deck hadir, atau mungkin bisa dibilang pada saat awal-awal trailer dari Steam Deck hadir gitu ya. Itu di awal-awal Steam Deck hadir itu banyak orang juga yang berpendapat bahwa akhirnya Steam Deck atau Nintendo Switch killer itu hadir. Dimana orang mengatakan perangkat ini tuh akan bisa menghentikan laju cepat daripada Nintendo Switch. Yang enggak sebenarnya kalau dilihat dari sisi bagaimana Nintendo bisa dibajak ya khususnya. Karena ada beberapa uh, program yang bisa menjalankan Nintendo Switch di PC, jadi bisa dibilang bahwa itu adalah Nintendo Switch killer. Kalau ngelihat dari sisi bajakan, ya. Kalau ngelihat tapi kalau misalkan kita fair dari sisi originalitas, maka sebenarnya dua perangkat ini tuh sebenarnya tidak bersaing sama sekali. Mereka itu berdiri sendiri-sendiri dan pembeda atau benar-benar pembatas yang paling kuat itu adalah memang game-gamenya itu tidak benar-benar sama gitu. Karena game PC dengan Nintendo Switch, khususnya Nintendo Switch, apalagi sebutnya adalah Nintendo Switch killer. Jadi Nintendo sangat kuat sekali dengan game-game eksklusif mereka yang memang lo tidak bisa menemukan itu selain di Nintendo Switch sendiri atau di Nintendo platform sendiri gitu. Tapi gue tuh mikir kan kayak apakah sebenarnya benar-benar Steam Deck itu hadir seperti Nintendo Switch killer gitu. Gue akan bercerita dulu ke tahun 2018, dimana pada saat itu gue tuh sudah mulai banyak mainin game-game di Nintendo Switch. Tapi bukan game-game dari Nintendo Switch yang gue mainkan lebih banyak, atau yang khusus dikeluarkan untuk Nintendo Switch seperti game-game eksklusifnya. Tapi lebih kepada ini adalah salah satu perangkat alternatif pada saat itu untuk memainkan game-game indie di Nintendo Switch. Dimana game-game indie sendiri ini pun bisa ditemuin juga di Steam. Tapi memang ada permasalahan pada saat itu adalah harganya tuh jauh lebih mahal. Jadi harganya sendiri tuh bisa, kalau misalkan lo lihat di pembahasan tentang Steam Deck di beberapa waktu video yang lalu gitu ya, lo akan bisa lihat bahwa perbedaan yang cukup signifikan antara harga dari Nintendo Switch maupun Steam. Dan Steam jauh menang kemana-mana. Jadi di era 2018 itu, seingat gue tuh pada saat itu gue memainkan game dari Celeste ya, dan itu gue tamatkan di Nintendo Switch. Dan gue ngerasa bahwa ini tuh enak banget karena game indie bisa dimainkan di handheld dan bisa lo bawa kemana aja. Secara performance gak ada masalah, dan kalau dilihat dari segi pemakaian baterai pun sangat aman sekali. Jadi bisa dimainkan cukup panjang dan lama. Wah, ada petasan tiba-tiba. Aneh banget loh bro. Ya, lupakan petasan di belakang ini. Ini mengganggu fokus saya ketika lagi merekam loh tiba-tiba ya. Tapi sebelum Nintendo Switch itu gue juga sempat memainkan game-game indie itu di GPD Win. Jadi GPD Win bagi teman-teman yang gak tahu itu adalah salah satu PC handheld yang kayaknya itu adalah di era-era awal adalah memang GPD Win yang pertama kali terjun mungkin ya, atau mungkin yang cukup populer untuk dikenal para sama anak-anak PC untuk bisa memainkan game-game PC secara handheld. Waktu itu game yang gue tamatkan itu adalah Ori and the Will of the Wisp ya waktu itu ya, dan gue akhirnya tamatin gitu. Dan iya mungkin karena waktu itu gue sempat mainin, jadi pada saat lagi gue memainkan game-game indie di Nintendo Switch gue merasa cukup nyaman. Karena gue sebelumnya juga punya pengalaman untuk memainkan game-game indie di GPD Win. Nah, dan akhirnya tuh gue coba mulai mikir, tiba-tiba ada satu pemikiran, gue bilang oh apa iya gitu ya. Dan akhirnya gue cari beberapa artikel yang gue baca, dan ada beberapa hal yang menarik yang mungkin gue pengen bagikan kepada kalian untuk kita bisa berdiskusi juga gitu. Karena ini ternyata tuh gak hanya terjadi di Indonesia atau terjadi pada diri gue sendiri. Ternyata ini tuh terjadi di seluruh dunia rasanya. Karena ada artikel di tahun 2018 yang gue baca gitu ya, yaitu adalah si pembuat game dari Robot Name Fight itu diminta ke publisher untuk menurunkan harga dari game tersebut dari $12,99 ke $1,99. Dan itu dia lakukan di platform Nintendo Switch. Dan waktu itu memang kalau lo perhatikan di Nintendo Switch, kalau sekarang lo buka itu kan ada grade on sale gitu ya.
Dan di situ emang harganya tuh pada drop-drop semua. Nah, fakta yang menarik dari yang dikatakan oleh si pembuat game dari robot Name Fight ini adalah bahwa ketika dia taruh dengan harga segitu di Nintendo Switch, penjualannya tuh naik 1.500%. Iya, karena kan di diskon ya. Kalau orang bilang gitu, karena di diskon harganya juga murah. Tapi fakta bahwa ini akhirnya terjual dengan angka 1.500% naik di Nintendo Switch, itu benar-benar jadi pemasukan yang bagus juga untuk si pembuat game ini. Tapi nggak sampai di situ, karena di artikel yang lain, gua juga ngebaca ada salah satu developer yaitu namanya Hikaru Itsuki, yaitu adalah developer dari game Magic Potion Millionaire. Dan setelah dilihat, gue nggak pernah tahu loh ada game itu ternyata. Ya, dan ternyata setelah dilihat game itu cukup lumayan menarik gitu. Dia sebuah game pixelated yang berfokus kepada dungeon crawling gitu. Nah, si Hikaru Itsuki ini tuh ngeposting di Twitter bahwa penjualan mereka selama di Switch selama 1 bulan itu menyamai penjualan gamenya. Mungkin bukan hanya game ini doang kali, mungkin beberapa gamenya dia ya, tapi tidak dijelaskan secara merinci. Tapi dia nyebut bahwa pendapatannya itu sama aja kayak pendapatan dia 3 tahun di Steam. Jadi cukup lumayan kaget juga gitu. Ada lagi di salah satu forum, ada satu orang yang mencoba untuk mengumpulkan data-data penjualan dari tahun 2018. Dan balik lagi ya, ini di tahun 2018. Dan mungkin saja hal ini bisa saja berubah di tahun 2019 dan tahun sekarang 2023 gitu ya. Dan di sini ada catatan banyak banget gitu ya. Tapi gue ambil 5 game teratas yang ditulis sama orang ini. Dia tuh bilang bahwa 5 game ini, satu pertama adalah Steam World Dig 2. Dan gue mainin gamenya, dan gamenya memang bagus ya. Itu penjualannya di Nintendo Switch, itu penjualannya lebih dari 10 kali lipat dari penjualan di Steam. Lalu ada yang namanya Blossom Tales, gue gak tahu nih game apaan ya. Itu penjualannya pun juga sama, lebih dari 20 kali, bahkan lebih dari 20 kali di Steam. Lalu ada yang ketiga, ada Dead Square. Gue tahu nih gamenya lebih ke puzzling. Penjualannya itu lebih dari penjualan PC, PS4 dan Xbox One. Karena pada saat itu adanya PS4 dan Xbox One di 2018. Jadi dari penjualan PC, PS4 dan Xbox One itu di-combine, penjualan mereka bertiga itu jauh lebih gede penjualan mereka di Nintendo Switch. Ada yang keempat, ada Ocean Horn juga sama, bahwa combine dari PC, PS4 dan juga Xbox One kalau di-combine jauh lebih besar di Nintendo Switch. Wonder Boy yang kelima juga hal yang sama, dari PC maupun Xbox One dan PS4 penjualan Nintendo Switch jauh lebih besar dari mereka penjualan 3 platform itu di-combine. Itu data yang sebenarnya pada saat lagi gue baca cukup lumayan mengagetkan, benar-benar ngaget karena angkanya tuh benar-benar di angka-angka yang tidak main-main, 10 kali lipat, 20 kali lipat, mengcombine 3 platform. Dan gak hanya berhenti sampai di situ loh. Dan itu masih banyak lagi yang lain, dan itu di tahun 2018. Dan penjualan Nintendo Switch semakin hari juga semakin gila gitu. Nah, gue gak tahu apakah ini juga karena dia di diskon, atau mungkin ini juga karena diturunkan harganya, great on sale dan segala macam. Tapi data yang bisa dilihat bahwa ini tuh memang terjual dengan angka-angka yang cukup lumayan gila. Nah, bagi teman-teman yang mungkin suka beli game-game indie, game indie itu saat ini di tahun 2023 diperkirakan di Steam itu sejumlah 40.000 game indie. 40.000 game indie. 40.000 game, bro. 40.000 game indie. Dan penjualan game indie itu dibilang bahwa penjualan game indie itu adalah 40% dari total penjualan seluruh Steam. Jadi game indie itu mempunyai nilai 40% penjualan dari platform Steam, dan itu angka yang sangat besar sekali loh. Nah, game indie sendiri bisa dibilang itu mencakup 90% total game jadi total game yang ada di Steam itu dengan 40.000-nya itu adalah 90% dari total keseluruhan game yang ada di Steam. Dan hasilnya itu, penjualannya itu adalah 40% dari penghasilan Steam. Dan ini angka besar banget.
Jadi kalau dilihat dari di sini, gue tuh jadi mulai mikir gitu. Jadi ketika kata-kata yang dikatakan oleh beberapa orang pada saat lagi Steam Deck pertama kali rilis gitu ya, atau pertama kali trailernya keluar bahwa akhirnya datang Nintendo Switch Killer, Nintendo Switch Killer. Terus ketika gue baca artikel ini, gue langsung mikir kayak, gue ngerti kenapa Steam Deck itu harus dikeluarin. Karena kalau lo lihat penjualan handheldnya, untuk penjualan Steam atau game-game indie di Steam, dan kalau penjualan game-game indie di Switch, dan Switch itu tidak bisa dibilang bahwa ini adalah sebuah konsol handheld. Jadi bisa dikatakan bahwa Steam bakal kehilangan banyak hal ketika atau kehilangan banyak pembelian, dimana biasanya standarnya itu adalah platform menerima 30% dari hasil penjualan. Kalau misalkan kalian punya data yang berbeda, boleh dikasih info ke teman-teman. Dan bakal kehilangan berapa banyak kalau ini tuh didiemin terus. Makanya gue akhirnya tahu bahwa kayaknya Steam itu melihat pola ini. Dan kalau dia gak keluarin handheldnya, maka para pemain seperti yang gue tadi, gue udah mulai semakin nyaman memainkan game-game indie di Nintendo Switch di tahun 2018. Dan gue ngerasa mungkin banyak orang yang berpikiran sama dan mikir kayak, gue beli Nintendo Switch aja bisa mainin game-game indie juga kok di Steam yang masuk. Banyak juga game-game indie yang masuk di Nintendo Switch gitu. Steam tuh bisa kehilangan banyak banget customer di situ. Bisa kehilangan banyak banget pemasukan. Jadi kalau misalkan Steam Deck gitu ya keluar dengan kategori yang bisa dibilang mungkin merugi. Anggaplah waktu pada saat lagi keluar dia ngejual dengan harga yang cukup murah, terus orang bilang ini untung apa rugi, Steam Deck setiap kali dijual, anggaplah rugi. Tapi ternyata di balik itu gue ngerasa bahwa Steam Deck itu atau Steam itu atau Valve itu, kalau sampai dia nggak ngeluarin, semakin banyak lagi kerugian dari penjualan konsol. Itu mungkin bisa tercover kalau penjualan gamenya tuh cukup besar karena mendapatkan 30%. Daripada alih-alih Nintendo Switch yang ngambil market ini. Dan gue cukup bilang ini sedikit lebih masuk akal dibandingkan pendapat orang yang mengatakan bahwa hadirnya Steam Deck untuk mengalahkan Nintendo Switch. Bukan. Jadi Steam Deck hadir karena ketakutan Steam terhadap Nintendo Switch. Karena kalau dibiarkan, maka banyak banget customer yang harusnya belinya di Steam akhirnya lebih memilih untuk beli di Nintendo Switch. Ya, jadi hal-hal ini yang mungkin akhirnya gue pengen bagi ke kalian. Jadi kalau dulu mikir bahwa kayaknya Nintendo Switch itu seakan-akan akan terkalahkan oleh Steam Deck gitu. Tapi dari data-data yang gue baru baca dan gue lihat juga di beberapa waktu terakhir ini, enggak, Steam Deck emang harus hadir. Karena kalau enggak, Steam sendiri yang akan rugi. Dan ini adalah salah satu dari Nintendo Switch Effect. Dan gue rasa kalian pasti punya pendapat juga yang lain tentang efek-efek dari Nintendo Switch. Entah itu dalam dunia game, dari dari kalian sendiri, dalam experience bermain dan segala macam. Let me know in the comment, mungkin kita bisa berdiskusi juga. Dan terima kasih Nintendo karena mungkin saja pendapat gue ini bisa aja salah. Bisa saja memang Steam Deck dari dulu pengen ngeluarin PC handheld karena GPD Win sudah ngeluarin lebih dulu. Terus beberapa yang lain juga udah ngeluarin dulu. Tapi gue rasa kayaknya salah satu yang gue ucapin barusan adalah salah satu alasan yang cukup kuat. Karena kalaupun GPD Win ngeluarin PC handheld, orang harus beli di Steam Deck. Harus beli di Steam juga. Atau mungkin dia misalkan mainkan di GOG atau mainin di Xbox Game Pass. Tapi kita tahu bahwa platformnya masih di PC. Dan kita gak bisa menyangkal bahwa Steam adalah platform terbesar di PC. Punya platform yang baik, punya diskon-diskon yang bagus, punya early access yang menarik dan yang lain-lainnya. Berbeda dengan Nintendo Switch. Dia ambil developer indie-nya untuk masuk, dan penghasilan yang harusnya masuk ke Steam itu akhirnya masuk ke Nintendo. Menarik ya. Tapi mungkin itu yang bisa gue ceritain kali ini. Ingin berbagi cerita dan
Kalau kalian punya sesuatu yang pengen dibagikan, kalian bisa tulis di kolom komentar. And I'll see you next time, boys. Bye bye.